Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini kita akan bahas tentang Wireless Application Protocol atau WAP. WAP adalah standar teknis untuk mengakses informasi melalui jaringan nirkabel. Dia diperkenalkan awalnya tahun 1999 dan populer tahun 2000-an, tapi tahun 2010 digantikan oleh standar yang modern. Ya, kebanyakan browser internet yang sekarang kan sepenuhnya mendukung HTML, sehingga tidak perlu lagi markup WAP untuk kompatibilitas halaman web. Sebagian besar lagi tidak bisa menggunakan aplikasi WAP. Namun nggak ada salahnya kita pelajari tentang WAP ini. Sejarahnya awalnya karena untuk menampilkan web itu kan menggunakan protokol HTTP dan HTML yang sebenarnya tidak dirancang untuk aplikasi atau perangkat bergerak. Ya kan, HTTP protokolnya dirancang untuk bandwidth besar, delaynya kecil, komunikasinya menggunakan client server yang tinggi, tergantung koneksinya ya, per request, TCP-nya. Ya, pokoknya itu protokolnya cukup tinggi. Kemudian HTML itu kan dirancang atau bahasanya dirancang untuk komputer dengan kinerja tinggi, tampilan bagus ya, warna, resolusi, terus respon terhadap mouse ya, biasanya dioptimalkan dengan untuk perancangan ya, perancangan bukan untuk komunikasi. Jadi merancang tampilan ya, kalau komunikasi enggak seperti itu. Nah, WAP muncul adalah sebuah standar yang digunakan untuk memungkinkan akses internet pada perangkat nirkabel seperti ponsel ya. Ya, di dalamnya bukan suatu yang entitas tapi kumpulan dari protokol dan spesifikasi. Ya. Pertama kali dibangun 1997 di bawah Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com dulu yang produsen telepon ya, telepon genggam. Pertama kali muncul melalui web forum tahun 1998 dan tahun 2002 udah mulai menggunakan versi kedua. Apa itu yang disebut web forum ya? Web forum ini adalah organisasi yang didirikan oleh Ericsson, Motorola, Nokia, dan Phone.com awalnya. Nah, ini terdiri dari awalnya tahun 2000 itu 450 anggota yang terdiri dari pabrik handset ya, layanan nirkabel, ISP, perusahaan software yang bidang industri nirkabel semua. Tujuannya adalah memberikan layanan internet perangkat nirkabel, memungkinkan aplikasi berskala lebih luas ya, dengan berbagai macam transport dan piranti medianya, macam media transport. Nah, tidak bergantung pada standar komunikasinya seperti GSM, CDMA, apapun yang situ. Nah, prinsip kerjanya dari WAP ini, WAP ini adalah dari web server yang sekarang yang berjalan di atas HTTP melalui WAP gateway, diterjemahkan dulu melalui web servernya WML language-nya, tapi masih di atas HTTP, baru setelah diterjemahkan dilewatkan ke WTP, Wireless Transport Protocol ya. Ya, jadi ke arah mobil, jadi kemudian baru ke telepon. Nah, arsitekturnya seperti ini ya, ada WAP gateway, transformasi kontennya, terus baru didistribusikan ke klien ya, ke telepon ya. Nah, secara aplikasi arsitekturnya seperti ini ya, ada beberapa application di sini, aplikasi server. Nah, untuk arsitekturnya sendiri seperti ini, jadi web server seperti biasa, ada gateway-nya. Nah, kalau tadi aplikasinya ada server khusus aplikasi WAP. Nah, kalau gambarannya, kalau HTML masukin ke perangkat itu jadinya panjang lebar. Nah, sedangkan kalau udah di convert ke WAP atau WML
Ini lebih sedikit codingnya, sehingga bisa mungkin tampil di layar HP. Nah, protokolnya sendiri dari beberapa layer, ada transport layer, security layer, transaction layer, session layer, dan wireless. Ini ada application informantnya. Jadi pengembangannya di sini. Nah, kalau secara gambaran besarnya, WAP itu HTTP-nya, HDML, WML itu HTML-nya. Sebenarnya WML script tuh kayak JavaScript ya. Nah, ini gambarannya kalau dibandingkan antara ya TP dan WAP atau WTP. Nah, sekarang protokol yang di teknologi yang di dalam WAP itu ada macam-macam. Ini adalah beberapa, yaitu WAP itu warga singkatan seperti ini. Ini istilah-istilah yang ada ya, WML script. WML itu wireless micro language, jadi bahasa untuk membuat aplikasi WAP ya. Terus markupnya atau penerjemahan dari HTML ke WML. Kemudian ada lagi HDML, Handheld Device Markup Language. Ini sama dengan WML tapi ini lebih bahasa yang lain. Jadi dasar dari WML dari sini. Terus WDP, Web Diagram Protocol, untuk mengirim data dan menerima pesan. WTLS, Wireless Transport Layer Security, keamanan, enkripsi ya, untuk aplikasi e-commerce dalam bentuk socket secure layer. Kemudian WTP, Transaction WAP Transaction Protocol, ke datagram dengan menggunakan reliability-nya. WAP Session Protocol, WAP Interface ya, seperti di layer OSI. Nah, kita kenal tadi wireless application informant. Jadi lingkungan untuk pengembangan aplikasi WAP ya. Jadi tidak tergantung jaringan, tidak tergantung pada merek, bisa menggunakan bandwidth yang rendah, bisa dikembangkan untuk selanjutnya ya. Nah, ini secara spesifikasinya, arsitektur sistemnya menggunakan WAP browser, WAP gateway, dan seterusnya. Menggunakan WML ya, scripting WML scripts. Nah, kita kalau mau membuat WAE, kita harus ada WAP enable web servernya, WAP editor, web browser, image, dan image converter. Ya, WAP web servernya kita bisa pakai misalnya di 98 tuh udah lama banget PWS ya, IIS untuk NT sampai VST, Apache yang kita pakai atau Sitami. Kemudian MMI nya harus MIME nya harus di setting seperti ini ya. Nah, terus kemudian pakai editor, pakai text based aja, Notepad atau Dreamweaver. Nah, ini kemudian ada web browser emulator untuk menampilkan hasilnya. Ya, bisa diakses seperti ini. Nah, nanti data aplikasinya bisa lihat di ponsel yang lama ya tentunya. Ya. Terus kemudian ada image-nya. Jadi kalau udah selesai, di image-nya di convert seperti ini. Ya. Demikian pengenalan tentang teknologi WAP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.